Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan sistem saraf. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Devi Putri Yuliani sebagai moderator sekaligus pemateri ketiga dan dua rekan saya, Dwi Adinda Prautari sebagai pemateri pertama dan Latifatul Aziza sebagai pemateri kedua. Langsung saja kita simak pemaparan makalah dari pemateri. Jika ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan di akhir video. Kepada pemateri, kami persilahkan. Yang pertama yaitu sistem saraf. Sistem saraf adalah suatu sistem organ yang mengandung jaringan sel-sel khusus yang disebut neuron, yang mengkoordinasikan tindakan binatang dan mengirimkan sinyal antara berbagai bagian tubuhnya. Yang selanjutnya yaitu struktur saraf. Adalah unit terkecil penyusun sistem saraf yang disebut neuron. Setiap satu sel saraf atau neuron terdiri atas bagian utama yang berupa badan sel saraf, dendrit, dan akson. Bagian sel saraf yang paling besar, di dalamnya terdapat nukleus dan sitoplasma. Sel saraf dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu sel saraf sensori, sel saraf motorik, dan sel saraf intermediate atau asosiasi. Dendrit adalah serabut-serabut yang merupakan tonjolan sitoplasma dan berfungsi untuk menjalankan impuls saraf menuju ke badan sel saraf. Akson atau neurit merupakan tonjolan sitoplasma yang panjang, lebih panjang daripada dendrit, berfungsi untuk menjalarkan impuls saraf meninggalkan badan sel saraf ke neuron atau jaringan. Fungsi dari sel saraf sensorik yaitu untuk menghantarkan impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat, yaitu otak, dan sumsum tulang belakang. Sedangkan fungsi sel saraf motorik sebagai mengirim impuls dari sistem saraf pusat ke otot atau kelenjar yang hasilnya berupa tangkapan tubuh terhadap rangsangan. Sedangkan sel saraf intermediat atau asosiasi berfungsi menghubungkan sel saraf motorik dan sel saraf sensorik atau berhubungan dengan sel saraf lainnya yang ada di dalam sistem saraf pusat. Komponen penyusun sistem saraf. Berbagai bangunan yang dapat ditemukan sistem saraf hewan yaitu otak, serabut saraf, pleksus, dan ganglia. Serabut saraf yaitu kumpulan akson dari jumlah sel saraf baik sejenis maupun tidak. Contohnya, sel saraf serabut sejenis adalah aferan dan serabut eferan. Pleksus merupakan jaringan serabut saraf yang tidak teratur. Pleksus dapat ditemukan adanya badan sel saraf meskipun tidak selalu. Ganglia yaitu kumpulan sel saraf berbentuk nodul, bulat atau membulat dan memiliki batas yang jelas, dilapisi dengan jaringan konektif dan mempunyai badan sel saraf serta serabut saraf. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifatul Aziza dari kelompok 3 akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya, yaitu yang ketiga ada fungsi sistem saraf. Secara umum sistem saraf mempunyai 3 fungsi yang saling tumpang tindih, yaitu input sensoris, integrasi, dan output motoris. Yang selanjutnya yaitu ada sistem saraf pada hewan vertebrata. Yang pertama itu ada sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat ada berupa otak, yaitu otak manusia terdiri atas 2 belahan, yaitu otak kiri dan juga kanan. Otak kiri mengendalikan tubuh bagian kanan, sebaliknya otak kanan mengendalikan tubuh bagian kiri. Dan selanjutnya ada otak tengah, berfungsi sebagai daerah integrasi otak. Dengan berkembangnya otak depan sebagai pusat penganalisis penglihatan, banyak input visual melewati otak tengah langsung ke geniculate-lateral thalamus. Yang selanjutnya ada otak belakang. Bagian otak belakang adalah medula oblongata, mengandung pusat pengaturan respirasi, pusat refleks menelan, muntah, dan pusat pengaturan kardiovaskular. Yang selanjutnya ada sistem saraf tepi. Yang pertama itu ada sistem saraf spinal dan juga sistem saraf kranial. Sebagian besar saraf kranial dan semua saraf spinal mengandung neuron motoris maupun sensoris. Mamalia memiliki 12 pasang saraf kranial dan 31 pasang saraf spinal. Yang selanjutnya ada divisi sensoris dan divisi motoris. Divisi sensoris saraf tepi tersusun dari neuron sensoris atau afaren yang mengirim informasi dari reseptor sensoris ke saraf
pusat yang memonitor lingkungan eksternal dan juga internal. Yang kedua ada divisi motoris tersusun dari neuron efferent yang mengirimkan sinyal dari sistem saraf pusat ke efektor yang terbagi menjadi sistem saraf somatis dan juga sistem saraf otonom. Yang selanjutnya adalah penjelasan secara lebih rinci sistem saraf pada beberapa hewan vertebrata. Yang pertama ada mamalia. Cerebrum berukuran lebih besar. Cerebrum juga berukuran lebih besar dan berlobus lateral 2 buah. Lobus opticus ada 4 buah. Otak atau encephalon terdiri dari beberapa bagian yang hampir sama dengan vertebrata lain, seperti proencephalon, lobus opticus, cerebellum, dan juga medulla oblongata. Yang selanjutnya ada pisces. Ikan menerima rangsang dari lingkungannya melalui organ perasa. Rangsangan tersebut selanjutnya diteruskan dalam bentuk impuls ke otak. Respon yang diberikan oleh otak dimanifestasikan dalam bentuk tingkah laku. Unit terkecil dari sistem saraf disebut neuron dan akson. Pertemuan antara akson dan dendrit dari sel saraf lainnya disebut dengan sinaps. Di sini ada penampang dari sistem saraf pisces dan juga sistem saraf mamalia. Sini ada dorsal view sama ventral view. Lalu yang di sampingnya ada sistem saraf mamalia, ada gambar bagian-bagiannya. Nah, sekian materi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya yang selanjutnya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan yaitu sistem saraf pada amfibi. Sistem saraf pada amfibi dibedakan menjadi sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat meliputi otak atau encephalon dan sumsum tulang belakang yaitu medulla spinalis. Pada amfibi, otak dan sumsum tulang belakang dilindungi oleh tengkorak dan ruas-ruas tulang belakang juga dibungkus oleh 2 lapisan selaput yaitu dura mater dan yang berbatasan dengan tulang dan pia mater yang berbatasan dengan jaringan saraf. Di antara 2 lapisan tersebut terdapat spatium subdural dan terdapat cairan cerebrospinalis. Bila membran ini terkena infeksi, maka akan terjadi radang yang disebut meningitis. Sistem saraf amfibi terdiri dari otak. Pada amfibi, otak tengah sebagian pusat penglihatan berkembang lebih baik sehingga amfibi memiliki penglihatan yang baik. Kemudian, sistem saraf pada reptil. Reptil mempunyai susunan saraf yang serupa dengan susunan saraf pada burung. Otak pada reptil juga terdiri atas 4 bagian. Kekhususannya hanyalah terdapat tonjolan otak besar yang berkembang dengan baik, sehingga pusat saraf pembau jelas kelihatan. Otak besar ini meluas ke atas sehingga menutupi otak tengah. Bagian-bagian otak lainnya kurang berkembang bila dibandingkan dengan otak pada burung. Kemudian, sistem saraf pada aves. Burung merupakan hewan aktif yang banyak melakukan pergerakan serta memiliki keseimbangan yang bagus terutama saat terbang. Beberapa burung juga memiliki ketajaman penglihatan yang bagus. Karena itu, pusat koordinasi gerak dan keseimbangan burung berkembang baik. Hal ini dapat terlihat dari adanya kelekukan-kelekukan pada otak kecil burung yang menjadikan volume otak kecilnya menjadi lebih besar. Semua aktivitas saraf diatur oleh susunan saraf pusat yang terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Otak burung terdiri dari beberapa bagian, yaitu otak besar, otak tengah, otak kecil, dan sumsum lanjutan. Selain otak kecil, otak besar pada burung tumbuh dengan baik. Baik, selanjutnya ada sistem saraf pada invertebrata. Yang pertama ada hewan bersel satu, yaitu contohnya ada Amoeba sp dan Paramecium sp. Pada hewan ini tidak memiliki sistem saraf, akan tetapi hewan tersebut memiliki kemampuan untuk menerima dan mereaksi rangsangan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah iritabilitas. Apabila amoeba mendapatkan rangsangan cahaya yang kuat, ia akan bergerak menjauh. Sebaliknya, apabila mendapat rangsangan cahaya yang lembut, ia akan bergerak mendekat. Kemudian Paramecium sebagai hewan berambut getar memiliki serabut-serabut saraf yang berakhir pada tumpukan rambut getar atau silia. Serabut saraf tersebut berfungsi sebagai pengatur gerakan silia. Kemudian, selanjutnya ada sistem saraf pada cacing. Hewan cacing memiliki sistem saraf berbentuk seperti tangga tali yang memanjang dan arah kepala ke arah belakang atau ekor. Pada sistem saraf tangga tali
pada sistem saraf tangga tali, terdapat berkas saraf yang membentuk simpul-simpul saraf di bagian-bagian tertentu yang disebut ganglion atau ganglia. Kemudian, selanjutnya ada sistem saraf pada coleanterata. Nah, pada hidra mempunyai jaringan saraf yang tidak terpusat. Hidra memiliki sistem saraf difus yang terletak pada mesoglea atau antara ektoderm dan endoderm. Kemudian, selanjutnya sistem saraf pada echinodermata. Pada bintang laut, memiliki sistem saraf sirkuler yang terdiri dari cincin saraf yang melingkari kerongkongan dengan cabang-cabangnya menuju ke setiap lengan. Tapi susunan saraf di dalamnya masih difus seperti jala, belum ada pengelompokan dalam ganglion. Kemudian, sistem saraf pada platyhelminthes. Seekor cacing pipih memiliki sistem saraf yang simetris bilateral. Sistem saraf pusatnya adalah otak kiri yang dihubungkan dengan dua tali saraf longitudinal. Sistem saraf tepinya meliputi sistem saraf transversal yang mirip tangga, yang menghubungkan tali saraf dengan juluran saraf yang lebih kecil di sepanjang tubuh. Kemudian ada sistem saraf pada moluska. Sistem saraf moluska terdiri atas 3 buah ganglion utama, yaitu yang pertama ada ganglion otak, ganglion atau ganglion cerebral, kemudian yang kedua ada ganglion visceral atau ganglion organ-organ dalam, dan ganglion kaki atau pedal. Kemudian ada sistem saraf pada arthropoda. Pada belalang, terlihat susunan saraf tangga tali dari simpul saraf yang disebut ganglia atau jamak dari ganglion. Ganglion ini merupakan pusat pengolahan rangsang. Nah, ada 3 macam ganglion pada arthropoda, yaitu yang pertama ada ganglion kepala, yaitu menerima urat saraf yang berasal dari mata dan antena. Kemudian yang kedua ada ganglion di bawah kerongkongan, mengkoordinasi aktivitas sensoris dan motoris rahang bawah atau mandibula, kemudian ada rahang atas atau maksila, dan bibir bawah yaitu labium. Kemudian yang ketiga ada ganglion ruas-ruas badan, yaitu berupa serabut-serabut saraf yang menuju ruas-ruas dada, perut, dan alat-alat tubuh yang berdekatan. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.